Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat semuanya ya. Nah, jangan lupa di rumah saja, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Semoga wabah virus corona ini akan segera berakhir sehingga kita dapat belajar dan bermain kembali bersama teman-teman kalian di sekolah. Oke, nah pada video kali ini Pak Budi akan menemani kalian belajar. Kita akan belajar bagaimana caranya mengukur benda menggunakan penggaris dengan benar. Kalian siapkan penggarisnya ya. Nanti kita akan menyaksikan video bersama-sama. Kalian perhatikan baik-baik videonya. Setelah itu kalian akan diberi tugas tentang video yang telah kalian lihat. Bagaimana caranya mengukur benda menggunakan penggaris yang benar. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama, ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. 2 penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya ada 2 penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi, pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan 2 penggaris yang mengukurnya. Di sini 2 penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi, ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu 2 penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. 2 penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? 2 penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? 2 penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus. Dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih. Mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik, kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter.
Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian tadi sudah memahami video ini? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berlatih dengan mengerjakan tugas. Tugas ini nanti akan dibagi menjadi 3 soal, yaitu soal yang pertama adalah soal yang harus dikerjakan oleh kelas 1, 2, dan 3. Jadi anak-anakku yang kelas 1, 2, 3 wajib mengerjakan soal yang pertama ini. Apa bentuk soalnya? Nah, kita akan sama-sama lihat. Soalnya adalah ukurlah panjang meja di rumahmu dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah ukurlah panjang meja di rumahmu menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter ya. Jadi penggaris yang kalian punya itu kalian gunakan untuk mengukur panjang mejamu ya. Setelah itu ukur kembali dengan menggunakan jengkal tanganmu. Jadi dijengkali atau dikilani. Nah, oke. Setelah kalian mengukur meja dengan 2 cara, yaitu dengan penggaris satuan sentimeter dan juga dengan jengkal tangan tadi, kemudian bandingkan hasilnya dari kedua pengukuran tersebut, yaitu dari penggaris dan juga dari jengkal. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini dikerjakan oleh anak-anakku kelas 2 dan juga kelas 3. Soalnya adalah sebagai berikut. Panjang tongkat A adalah 80 cm. Panjang tongkat B adalah 65 cm. Nah, sekarang dari kedua tongkat ini tentukan tongkat mana yang lebih panjang, berapa kelebihan panjangnya dari tongkat yang A dan juga tongkat yang B, atau berapa selisihnya. Kelebihan itu sama dengan selisih. Oke, nah soal ini kalian kerjakan untuk anak-anakku kelas 2 dan kelas 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini wajib dikerjakan anak-anakku kelas 3 saja. Jadi kelas 1 dan kelas 2 tidak usah ikut mengerjakan. Oke, hanya untuk anakku kelas 3 saja. Ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jika panjang meja masing-masing 2 meter, berapa meja yang dapat disusun sepanjang dinding tersebut? Oke, jadi dindingnya itu sepanjang 9 meter. Kemudian setiap meja berarti setiap satu meja panjangnya 2 meter. Nah, ibu ingin menyusunnya sepanjang dinding tadi, yaitu sepanjang 9 meter. Nah, maka berapa meja yang dapat disusun sepanjang dinding 9 meter tadi? Oke, bisa dimengerti? Nah, selamat mengerjakan untuk anak-anakku kelas 1, 2, dan 3 sesuai dengan soalnya ini tadi. Nah, tetap semangat walaupun di rumah, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat belajar untuk anak-anakku kelas 1, 2, 3. Jangan lupa setelah selesai dikirimkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Format isiannya bisa di-download di kolom deskripsi di bawah ini. Oke anak-anakku, jaga kesehatan, semangat belajar meskipun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.